Halo, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi, SAG, MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Pada video kali ini, kami akan menyajikan rekaman Zoom meeting yang membahas tentang pembahasan modul profesional akidah akhlak. Pada video ini, kami akan membahas tentang topik ketiga, akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Dengan harapan pembahasan ini akan dapat membekali mahasiswa PPG dengan materi-materi berkenaan dengan modul profesional akidah akhlak agar mudah dalam menghadapi ujian pengetahuan yang sebentar lagi digelar. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita kembali bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini. Dalam pendalaman materi hari ini pada modul profesional akidah akhlak, yang hari ini sudah memasuki topik ketiga. Selanjutnya, selawat berangkai salam pada junjungan alam sedunia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya balas pantunnya nih. Cantik sungguh bunga dahlia, kuntum harum tak berduri. Selamat datang hadirin semua di kampus hijau UIN Bukit Tinggi. Gadis cantik pakai kerudung, tambah cantik bila berkebaya. Selepas kegiatan pendalaman materi ini berlangsung, PPG Akidah Akhlak semakin berjaya. Ada 2 ya Bapak Ibu, mau nambah juga boleh nanti. Baik, Bapak dan Ibu hadirin semuanya, hari ini sudah masuk pada topik ketiga ya. Ini pembahasannya berat nih Pak, bukan berat di otak, tapi berat di pelaksanaan Pak. Kita bicara tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ini sudah galib kita ketahui bahwa akhlak itu ada 2 macamnya. Ada akhlak mahmudah dan ada akhlak mazmumah. Kita akan kupas tuntas nanti berkenaan dengan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah ini. Jadi pembahasan kita itu ada 6 bagian nanti. Pertama kita bicarakan tentang definisi, kemudian kita bicarakan tentang konsep dan teori, kemudian kita bahas pada bagian ketiga urgensi dan manfaat, kemudian pada bagian keempat prosedur implementasi, bagian kelima kontekstualisasi, dan bagian keenam adalah metakognisi. Kita akan bahas ini satu persatu Bapak Ibu. Kita mulai dengan pembahasan pertama, bagian 1, pengertian akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kita coba lihat Bapak Ibu. Akhlak mahmudah. Akhlak itu dari kata khuluq, yang berarti sifat atau tabiat atau kebiasaan. Oke, sementara kata mahmudah itu berarti terpuji atau baik. Sehingga kalau kita gabungkan secara bahasa, akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji atau berarti sifat atau perilaku yang terpuji. Kalau kita lihat secara istilah, maka akhlak mahmudah itu adalah satu sifat atau perilaku manusia yang baik. Baik itu apa ukurannya? Sesuai dengan tuntunan syariah Islam. Itu yang baik Bapak Ibu. Jadi ukuran baik di mahmudah itu dalam konsep Islam itu adalah bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Selagi dia sesuai dengan tuntutan syariah Islam, itu dikatakan akhlak mahmudah atau sesuatu yang baik.
meskipun dalam pandangan manusia itu tidak baik. Apa contohnya Bapak Ibu? Dalam tuntunan Islam ini dianjurkan malahan. Tapi di dalam aturan manusia dipertentangkan, dicari alasan-alasan, dicari ilat-ilat untuk menggagalkan keberlakuannya hukum syariah Islam. Apa contohnya Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya hukum hudud Bapak Ibu. Orang mencuri, potong tangan. Dalam konteks tuntunan syariat Islam, itu dianggap baik. Tapi dalam pandangan manusia itu dianggap tidak manusiawi. Gitu. Baginya adalah yang manusiawi itu adalah hukuman badan saja, dikurung badannya. Diambil kebebasannya, hanya itu. Atau hukum qisas. Yang lebih gawatnya adalah hukum qisas. Hukum qisas itu hutang mata dibayar mata, hutang tangan dibayar tangan, hutang kaki dibayar kaki, hutang nyawa dibayar nyawa. Itu dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan. Padahal sebenarnya menurut tuntunan syariat Islam, itu adalah yang terbaik sebenarnya. Kenapa yang terbaik? Karena di balik ketetapan Allah terhadap satu syariat, itu pasti ada hikmah di belakangnya. Salah satu hikmahnya adalah di balik kisah itu ada nyawa, kata Allah. Di balik hukuman itu hikmahnya ada nyawa. Kok bisa? Kan kisah itu membunuh. Hutang nyawa bayar nyawa. Kan hutang nyawa dibayar nyawa, kan habis nyawanya. Betul. Tapi akan tertutup pengorbanan nyawa-nyawa yang lain, baik itu nyawa balas dendam dari saudara-saudaranya, atau pada kejadian-kejadian lain, di kasus-kasus lain, orang tidak mudah untuk menghilangkan nyawa orang lain. Orang akan berpikir 1000 kali untuk membunuh. Orang akan berpikir berulang-ulang untuk menghilangkan, mencacatkan orang lain. Kenapa? Karena tantangannya nanti adalah kecacatan atau kehilangan nyawa bagi si pelaku. Beda dari sekarang. Sebuah hukuman yang nyata-nyata baik menurut tuntunan syariat Islam, lalu dicari ilatnya, dicari alasannya. Agar apa? Agar hukum itu tidak terterapkan dengan alasan tidak manusiawi, melanggar hak azazi manusia. Akhirnya apa? Akhirnya orang dengan mudah membunuh orang lain. Karena orang menganggap bahwa ketika membunuh paling adalah hukuman kurungan. Nanti dibayar, disuap, nanti bisa lepas. Dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya apa? Akan memunculkan kejahatan-kejahatan baru. Akan memunculkan pembunuhan-pembunuhan baru. Baik yang dilakukan oleh keluarganya, karena dendam dari anaknya, nanti setelah dia bebas keluar dari penjara, lalu dia membunuh lagi. Akan terjadi pembunuhan berantai, berentetan. Gitu. Ibunya meninggal oleh si pelaku, lalu pelaku dibunuh lagi oleh anak si korban yang dulu. Kemudian nanti akan berlanjut dendamnya. Jadi, seluruh perilaku yang baik itu, yang ukurannya adalah tuntunan syariat Islam. Ketika ada tuntunan syariat Islam, itulah yang terbaik. Karena yang menetapkan hukum itu bukan manusia, Bapak Ibu. Dalam Islam yang menentukan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha adil, Zat yang maha bijaksana, lalu menetapkan hukum. Pastilah hukumnya adalah hukum yang bijaksana, hukum yang adil. Karena dibuat, karena ditentukan, karena diturunkan oleh Zat yang maha adil. Kita kaitkan dengan Asmaul Husna kita kemarin, sehingga pemahaman kita begitu. Ketika Zat yang maha sempurna, Zat yang maha berkuasa, Zat yang maha adil, Zat yang maha bijaksana, mengeluarkan satu hukum, pasti hukumnya bersandar pada kemahaadilan, kemahabijaksanaan, dan kemahatauannya Allah. Bapak Ibu, mahasiswa PPG,
tuntunan syariat Islam itu pasti mencerminkan kebaikan hati, pasti mencerminkan keimanan, dan pasti mencerminkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mahmudah mencakup perilaku yang membawa kebaikan bagi diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, itu termasuk Bapak Ibu, bagaimana memperlakukan hutan, bagaimana memperlakukan alam, bagaimana memperlakukan sumber air, bagaimana memperlakukan tanah dan sebagainya, itu juga bagian dari akhlak mahmudah. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kita kaji lagi secara definisi apa itu akhlak mazmumah. Secara bahasa, kata mazmumah itu merujuk pada sifat atau perilaku tercela, buruk atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi koridornya adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu mazmumah. Meskipun dalam pandangan orang, meskipun dalam pandangan agama lain itu dianggap baik. Mazmumah berasal dari kata zammama, yang berarti tercela atau buruk. Jadi akhlak mazmumah dapat diterjemahkan sebagai akhlak yang tercela atau sifat-sifat yang buruk. Akhlak mazmumah adalah sifat yang harus dijauhi oleh seorang muslim karena dapat merusak hubungan antara seorang muslim dengan Allah, antara sesama manusia, atau antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku buruk nanti, apapun jenisnya, yang ukurannya adalah aturan-aturan syariat Islam, tapi dilakukan oleh orang, baik muslim atau tidak, nanti tergolong kepada akhlak mazmumah. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Ada peta konsep Bapak Ibu. Silakan dilihat, ada bulatan pertama itu ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kemudian akhlak mahmudah mencakup berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang mengacu pada perilaku terpuji. Nanti bisa berbentuk 4 nanti Bapak Ibu. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan naf, dan hablum minal alam. Jadi ada 4 kategori nanti. Ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan sesama manusia, ada hubungan dengan diri sendiri, dan ada hubungan dengan lingkungan. Begitu juga dengan akhlak mazmumah, akhlak yang tidak terpuji. Akhlak yang tidak terpuji juga terbagi kepada 4, yaitu akhlak mazmumah terhadap Allah, akhlak tercela terhadap Allah, akhlak tercela terhadap sesama manusia, akhlak tercela terhadap diri sendiri, akhlak tercela terhadap lingkungan sekitar, baik itu alam, hewan, maupun fasilitas umum. Bapak Ibu, ini peta konsep kita. Kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Pertama, hubungan manusia dengan Allah, atau yang sering kita istilahkan dengan hablum minallah, merujuk pada hubungan spiritual dan keagamaan yang dijalin oleh seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Hubungan ini adalah dasar dari seluruh kehidupan muslim yang mencakup pengabdian kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, dan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi, ketika kita punya hubungan baik dengan Allah, artinya hablum minallah kita baik, maka seluruh aspek yang 3 tadi juga baik. Apa itu? Hablum minan nas, hablum minan naf, dan hablum minal alam. Itu akan baik kalau hubungan dengan Allah itu baik. Kedua adalah hubungan dengan sesama manusia, atau kita kenal dengan istilah hablum minan nas. Merujuk pada interaksi, hubungan, dan sikap yang harus dijalin oleh seorang muslim terhadap sesama manusia. Dalam Islam, hubungan dengan sesama manusia sangat ditekankan karena mencerminkan moralitas dan kualitas iman seseorang.
Islam mengajarkan agar setiap individu menjalankan hubungan sosial dengan penuh kasih sayang, saling menghormati, dan memelihara kebaikan dalam masyarakat. Ini merupakan implementasi dari hablum minallah tadi. Ketika hablum minallah baik, maka kemungkinan besarnya hablum minan nasnya juga baik. Tapi ketika hablum minallahnya buruk, sholatnya tidak ada, puasanya tidak ada, bahkan pengakuan kepada Allah saja dia engkari, maka ada kemungkinannya hablum minan nasnya juga buruk. Ketiga, pengertian hubungan dengan diri sendiri yang biasa kita sebut dengan hablum minan naf, merujuk pada cara seseorang berinteraksi dan menjaga keseimbangan dengan diri sendiri, termasuk dalam hal perasaan, pikiran, dan tindakan. Ia tidak bertindak apa-apa, Bapak Ibu. Tidak melakukan apa-apa terhadap dirinya. Dia tidak bergerak apa-apa. Tapi pikirannya selalu rusak. Ketika melihat sesuatu, pikirannya langsung negatif thinking aja. Berpikir negatif aja. Perasaannya tidak senang aja. Tetangga tukar motor dengan yang baru, nggak senang. Tetangga beli mobil, tambah nggak senang. Tetangga bangun rumah, tambah nggak senang. Itu tidak punya hablum minan naf. Tidak punya hubungan yang baik, tidak punya akhlak mahmudah terhadap diri sendiri. Nanti akan menjadi penyakit, Bapak Ibu. Karena tidak dapat dipungkiri, apa kata dokter, sebagian dari penyakit fisik itu disebabkan oleh penyakit psikis. Betul nggak, Bapak Ibu? Darah tinggi, itu lebih banyak psikisnya itu, Bu. Apalagi stres, apalagi asam lambung, apalagi. Itulah, carilah, sebutlah penyakitnya. Itu 50% disebabkan oleh penyakit psikis. Pikiran yang negatif, perasaan yang tak menentu, yang tidak patut dirasakan, yang harusnya kita tenang. Apa salahnya kita balik pemikirannya? Aduh ya Allah, alhamdulillah tetangga sebelah rumah saya beli mobil. Mudah-mudahan saya jaga hubungan baik dengan dia. Mana tahu saya melahirkan nanti bisa menumpang, bisa dibawa dengan mobilnya. Kan senang itu Bapak Ibu. Kenapa harus disakitkan hatinya? Kenapa harus nyesek dadanya? Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Satu saat kita ketiban manfaat. Satu saat kita akan diajak jalan-jalan. Anggap aja seperti itu sehingga kita senang. Meskipun sampai saat ini belum juga diajak jalan-jalan. Karena masalah ya biarkan aja. Nah, seorang muslim harus menjaga hablum minan nafnya dengan baik. Bapak Ibu, hubungan ini sangat penting dalam Islam. Karena mencakup bagaimana seseorang bisa menjaga kondisi spiritualnya, menjaga kondisi emosionalnya, dan terakhir bisa menjaga kondisi fisiknya. Seperti yang saya katakan tadi, fisik itu sakit gara-gara 50% hatinya sakit, emosinya sakit, pikirannya sakit, spiritualnya sakit. Dan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dalam menjalani kehidupan. Itu juga bagian dari akhlak mahmudah terhadap diri sendiri atau hablum minan naf. Oke Bapak Ibu, kemudian yang keempat, ada hablum minal alam. Hablum minal alam dalam Islam merujuk pada interaksi dan sikap yang dimiliki oleh seorang muslim terhadap alam semesta, termasuk flora, fauna, tanah, air, hutan, dan sebagainya yang ada di bumi ini. Hubungan ini mencerminkan bagaimana seorang muslim itu bisa menjaga, merawat, dan memanfaatkan alam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Apa prinsip Islam itu? Kulu wasrabu wala tusrifu. Artinya adalah kita boleh makan dari alam ini, kita boleh minum dari alam ini, tapi kita tidak boleh merusak alam itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wala tafsidu fil ar. Dan kita tidak boleh merusak alam semesta ini.
Bapak Ibu, Islam mengajarkan bahwa bumi dan segala isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus dihormati, yang harus dijaga, yang harus dilestarikan sebagai bentuk amanah pada kita. Karena orang tidak menganggap lagi ini amanah, titipan alam ini tidak amanah, maka kemudian rasa lapar, rasa rakus yang dimiliki oleh manusia ini tidak terkendali hari ini. Sehingga satu orang saja di republik ini bisa menguasai sekian banyak hutan kita, bisa menguasai banyak lahan kita. Untuk apa? Untuk dapatkan uang sebenarnya. Apakah uang sebanyak itu akan kita manfaatkan untuk kemaslahatan? Apakah kita manfaatkan untuk peribadatan? Ini udah berlebih-lebih dana yang dia dapatkan. Itu membuktikan bahwa penguasaan atas alam yang luar biasa, eksploitasi alam yang luar biasa, membuktikan bahwa kita memiliki keserakahan. Keserakahan tanpa mempedulikan alam. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang kemudian teraniaya, mengalami derita oleh bencana yang ditimbulkan oleh alam ini. Alam itu seakan-akan marah, tapi marahnya itu ya nanti akan terkena semua orang. Yang termasuk yang tidak salah sekalipun akan terkena. Bapak Ibu, ada beberapa konsep akhlak mazmumah. Kita coba lihat. Pertama, akhlak mazmumah terhadap Allah berkaitan dengan perilaku buruk yang mencoreng hubungan seseorang hamba dengan Sang Pencipta dalam bentuk apapun. Asalkan ada hal-hal yang berupa perilaku buruk yang mengganggu, mencoreng, atau bahkan menciderai hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, maka itu termasuk pada akhlak mazmumah. Yang kedua, akhlak mazmumah terhadap sesama manusia mencakup sifat-sifat tercela yang merusak hubungan antar individu dalam masyarakat. Ada tindakan kriminal, pencurian, perampokan, pembunuhan, tawuran bagi siswa-siswa ini, anak-anak muda, termasuk hal-hal yang sifatnya lebih besar lagi, seperti pengeboman, seperti penembakan itu yang terjadi di Australia. Itu merupakan akhlak mazmumah terhadap manusia. Sehingga kita tidak lagi menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak lagi menghargai nilai-nilai hubungan harmonisasi dengan manusia. Kita mengabaikan pri kemanusiaannya. Oke, Bapak Ibu. Kemudian akhlak mazmumah juga merujuk pada perilaku buruk terhadap diri sendiri. Apa itu perilaku buruk terhadap diri sendiri? Merusak tubuh. Mulai dari yang kecil nih Bapak Ibu. Apa yang kecilnya? Merokok. Bapak-bapak ada yang merokok nggak nih? Nah, itu bagian dari merusak diri sendiri sebenarnya Pak. Tapi dengan banyak dalih, dicari pembenarannya. Dilihat bungkusnya. Merokok dapat mengakibatkan penyakit jantung. Itu kan merokok dapat Pak. Merokok beli kan enggak. Itu semacam dalih-dalih yang dibuat untuk menghalalkan perilaku mazmumah menjadi hal yang biasa. Sampai pada hal yang buruk. Apa itu? Yang memunculkan kecanduan, keterkaitan kita, seperti narkoba. Itu termasuk perilaku buruk terhadap diri sendiri. Bagian dari menghancurkan diri sendiri. Apalagi, akhlak mazmumah juga berkaitan dengan bagaimana seorang memperlakukan buruk lingkungan sekitar. Seperti yang sudah kita contohkan tadi. Menyiksa hewan misalnya. Mulai dari yang itu, yang sederhana ya. Menyepak kucing, itu juga akhlak mazmumah. Melempar anjing, menyiksa binatang. Kalau mau mengurung binatang, kurung Pak, tapi kasih makan Pak, kasih kawin Pak. Jangan dikasih makan aja, kasih kawin enggak, itu termasuk penyiksaan juga. Ada bapak-bapak yang melihara burung ini, burung perkutut, burung murai, ada enggak? Ada nggak dikasih makan? Ada nggak dikasih minum? Ada Pak. Dikasih kawin ada nggak? Masa dikasih kawin? Terbang dia nanti Pak. Nah ya itulah. Itu bagian dari perilaku
buruk terhadap alam. Hari ini kita tidak menemukan lagi di lingkungan kita nyanyian-nyanyian burung ini, Pak. Ketika kita duduk, padahal lokasi kita itu dekat hutan-hutan kecil lah. Ada tanaman-tanaman, ada tumbuhan, ada pohon-pohon tinggi lah. Tapi kita tidak pernah mendengar lagi ada suara-suara burung, Pak. Kenapa? Karena burung itu ditembak, Pak. Burung itu ditangkap sama banyak orang. Untuk apa? Untuk komersial. Sehingga keberadaan burung itu langka sekarang. Khususnya burung-burung pemakan ulat. Sehingga kalau kita nanam sesuatu, kita ngandalin pestisida. Buat apa? Buat membunuh ulatnya. Padahal sebenarnya tanpa pestisida bisa. Tapi lingkungannya tentu adalah lingkungan yang banyak burung-burung pemangsa dari serangga itu. Sehingga ekosistem itu yang disebut dengan ekosistem, Pak. Ketika satu binatang punah, maka satu ekosistem rusak. Gitu, Pak. Nah, dan kita paling hobi itu, Pak. Paling hobi nembak burung. Sehingga nggak ada lagi burung di lingkungan kita. Lingkungan kita justru jadi rusak. Termasuk juga merusak fasilitas umum. Mentang-mentang dia milik negara, nanti fasilitas umumnya, pintunya ditendang, bola lampunya dicuri. Aduh, ini banyak sekali di fasilitas-fasilitas umum kita yang pada rusak ini, Pak. Minimal kalaupun tidak dirusak, bahkan dicoret, Pak. Dibikin gambar-gambar tertentu di WC-WC umum, di fasilitas-fasilitas umum. Dilukis, kalaupun bagus lukisannya enak lah, Pak. Tapi ini coretan pakai cat pilot aja, Pak. Dibikin nama dia. Aduh, yang paling jelek itu mohon maaf, Pak. Dibikin pula gambar kelamin pria. Pakai cat pilot. Aduh, besar-besar lagi di dinding WC. Aduh, luar biasa ini, Pak. Membuka aurat kita meskipun dalam bentuk gambar satu dimensi, itu hobi sekali anak-anak muda hari ini. Selagi dilihat orang, dosanya jadi dosa jariah, gitu, Pak. Mengalir ke si pembuatnya terus. Oke, lanjut, Pak. Kita bicara tentang teori yang berkaitan dengan akhlak mahmudah dulu. Sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, bahwa akhlak mahmudah itu adalah tingkah laku yang terpuji, yang merupakan tanda keimanan seseorang. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini dilahirkan dari sifat-sifat yang tentunya terpuji pula. Ini pengertiannya ya. Kemudian dalilnya adalah sungguh pada diri Rasulullah. Saya minta nanti siapa yang tahu Arabnya. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Ayo, Arabnya apa? Siapa yang ingat nih? Arabnya? Nah, oke, baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu benar-benar terdapat suri tauladan yang baik. Kalau kita lihat dari diri Rasulullah itu, tidak ada satupun mazmumah dalam diri beliau. Apa yang beliau perlihatkan itu tidak ada mazmumah. Meskipun ada beberapa sisi seperti dia sedang memarahi, ada prakteknya beliau sedang memarahi, tapi itu sebenarnya adalah takdib, pendidikan untuk kita, bahwa ketegasan itu perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu nggak boleh lembek. Itu bukan negatif sebenarnya. Itu takdib untuk kita. Bahkan ada yang kalimat yang mengatakan asyidau alal kufar. Nabi itu asyidau alal kufar. Tegas terhadap orang-orang kafir. Ya kalau dengan orang kafir itu tegas. Itu menandakan bahwa apa? Bahwa nanti kita juga harus menjadi suri tauladan seperti itu. Bahwa terhadap orang kafir itu jangan lunak-lunak, Pak. Sama orang kafir itu bertegas-tegas, Pak. Itu intinya, pengajaran dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Kita nggak boleh lembek dengan orang-orang kafir. Kalau lembek dari orang-orang kafir, dia akan semena-mena dengan kita. Makanya dengan orang kafir itu perlu ketegasan.
Ketegasan itu maknanya bukan bermusuhan. Di sana letak negatif positifnya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Prinsipnya adalah dasar nilai akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam itu adalah akhlak mahmudah mencakup berbagai sifat dan perilaku yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan muslim harus memperlihatkan sebagai salah satu ciri khasnya bahwa di dalam dirinya harus ada akhlak mahmudah itu. Bapak Ibu, akhlak mahmudah inilah, suri tauladan inilah, uswatun hasanah yang diperlihatkan oleh Nabi inilah yang kemudian menjadi perekat Islam di masa-masa pertama dulu. Di masa-masa awal perkembangan Islam, uswatun hasanahnya Nabi inilah yang kemudian menjadi daya tarik, daya perekat orang untuk bisa masuk Islam. Nabi pernah dilempari batu, dilempari kotoran onta, bahkan gigi beliau pernah patah ketika dilempari. Tapi apa balasannya? Ketika dia lewat hari pertama, Nabi lewat di hari pertama. Kenapa nggak ada lagi orang yang melempar saya ya? Nabi bertanya-tanya, orang yang biasa melempari saya mana? Sakit Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan bahwa syukur? Ada nggak Nabi mengatakan itu? Atau tepuk tangan Nabi, ada nggak? Tidak, Bapak Ibu. Nabilah orang yang pertama kali ketika mendengar beliau orang itu sakit, lalu Nabilah orang pertama yang datang untuk menjenguknya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Akhlak mahmudah ini, suri tauladan ini, uswatun hasanah inilah yang kemudian mengakibatkan Umar, Ali, Utsman, orang-orang keras di Mekah itu kemudian tunduk. Orang-orang keras itu kemudian salut. Orang-orang paling keras menentang Islam itu akhirnya tunduk dan kemudian masuk Islam. Kecuali memang satu, Abu Lahab itu tidak. Abu Lahab dan istrinya memang tidak akan pernah, karena sudah ditakdirkan oleh Allah dia menjadi orang yang jahat. Sekaligus dia akan menjadi suri tauladan pula, dia akan menjadi contoh pula, dia akan menjadi iktibar pula sebagai sebuah tokoh yang tetap dalam kejahatannya untuk menggambarkan apa? Bahwa kejahatan itu harus dihindari. Sehingga bahkan namanya menjadi diabadikan dalam satu surat dalam Al-Quran. Kalau cerita sahabat ini Bapak Ibu, anak Abu Lahab itu kan ulama besar. Ketika anak Abu Lahab itu sholat, imam itu selalu ingat-ingatnya untuk tidak membacakan surat Al-Lahab itu. Kenapa? Karena surat Al-Lahab itu menceritakan bapaknya. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah yang kemudian menjadi perekat dan menjadi daya tarik dari Islam. Sehingga apapun yang dilakukan terhadap Nabi, Nabi tidak akan pernah marah. Nabi justru akan menjadi contoh suri tauladan itu. Sehingga dari situlah orang kemudian masuk Islam, berebut-rebut masuk Islam. Sehingga Islam berkembang, meskipun baru di tahun ke-13 Islam mulai terlihat pesat. Tapi sebelumnya ada hikmah lagi. Kenapa baru 13 tahun? Islam itu baru mulai berkembang pesat karena Islam perlu menetapkan pondasi-pondasi teguh dulu sebelum bangunan besarnya didirikan. Lihatlah Bapak Ibu hari ini, bangunan besar itu kita namakan dengan Islam. Islam itu berdiri hari ini, di bawahnya ada pondasi besar. Pondasi besar inilah yang dibangun oleh Rasulullah selama 13 tahun pertama kenabiannya. Barulah kemudian bangunan besar ini berdiri dan kemudian menjadi kokoh. Inilah bangunan Islam itu. Oke, Bapak Ibu. Prinsip akhlak mahmudah. Prinsip akhlak mahmudah itu ada beberapa. Pertama, berkenaan dengan kejujuran.
Kejujuran adalah prinsip dasar akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam. Seorang muslim harus selalu berkata benar dan tidak berbohong dalam setiap situasi, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kulil haqqa walau kana muran, kata Nabi Muhammad. Katakan yang benar itu walaupun menyakitkan. Kulil haqqa itu merupakan sebuah kejujuran. Pilar dasar akhlak mahmudah dalam Islam itu kejujuran. Jujur itu modal awalnya. Dan yang megang prinsip ini kuat orang Cina loh, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pernah nggak jujur sama orang Cina, nggak akan dia percaya sampai seumur hidup. Tapi kalau Bapak Ibu masih jujur di mata dia pasti akan menganggap Bapak Ibu bisa dipercaya. Modal dasar kerjasama dengan Cina itu jujur. Cobalah Bapak Ibu kalau ada berniaga dengan Cina, modal dasarnya jujur. Dia mau nanti memberikan modal, mau membantu. Tapi jujur, tapi karena ketika satu kali saja tercoreng, dia nggak akan percaya. Karena modal dasarnya jujur itu. Islam juga begitu. Modal dasarnya adalah jujur. Nah, di Indonesia ini yang masih miris ini Bapak Ibu. Kita buat kantin jujur, tapi karena orangnya nggak jujur, maka kantin jujurnya ambruk, Bapak Ibu. Di mana-mana kantin jujur hari ini nggak ada lagi. Walaupun beberapa tahun ke belakang ini, itu marak sekali orang bikin kantin jujur. Di instansi bikin kantin jujur, di sekolah bikin kantin jujur. Tapi kantinnya aja yang jujur, Bapak Ibu. Manusianya belum jujur. Akhirnya apa? Kantinnya bangkrut. Yang kedua, prinsip dasar akhlak mahmudah itu adalah kesabaran. Apa dasarnya menurut Bapak Ibu? Kenapa jujur dulu, lalu sabar? Kenapa? Ada jujur dulu, baru sabar. Karena jujur dan sabar itu dua hal yang menjadi tonggak awal akhlak mahmudah, Bapak Ibu. Kata-kata yang disebutkan oleh Allah, watawasau bil haqq watawasau bis sabr, itu tidak hanya sekedar ungkapan biasa, Bapak Ibu. Watawasau bil haqq, kita berwasiat dengan jujur, kejujuran, dengan kebenaran. Tapi kebenaran itu, kejujuran itu harus diiringi dengan kesabaran. Makanya Allah mengatakan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Sab itu sabar. Sehingga jujur, sabar itu adalah modal dasar. Kita tidak bisa menafikan bahwa kenapa justru jujur yang pertama. Kenapa kebenaran dulu yang pertama. Kulil haqqa walau kana muran. Watawasau bil haqq. Kemudian watawasau bis sabr. Ini menandakan bahwa dua perilaku ini menjadi tonggak awal, menjadi pondasi besar, pondasi kuat dari akhlak mahmudah seorang muslim. Ada kesabaran. Apa itu? Untuk tetap teguh dan tabah dalam menghadapi ujian, untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi cobaan hidup, dan untuk menghadapi problematika yang kita hadapi dalam hidup. Apa saja? Apakah kita miskin? Bapak Ibu, ketahuilah, ketika kita miskin, miskin itu justru akan berubah menjadi nikmat ketika kita landaskan dengan kesabaran. Apa sabarnya? Kira-kira beginilah kata Bapak Ibu. Aduh, kenapa saya sulit sekali ya mendapatkan rezeki? Kenapa taraf hidup saya berada di bawah? Seperti orang miskin, betul. Ya Allah, apa maksud Engkau menjadikan saya sebagai orang miskin seperti ini? Kesabaran Bapak Ibu nanti akhirnya akan membawa hikmah tersendiri. Apa hikmahnya? Mungkin dengan kesabaran ini ibadah kita lebih maksimal Bapak Ibu. Karena minim godaan. Coba Bapak Ibu agak kaya sedikit, dapat beli smart TV. Aduh, di rumah sudah ada smart TV, sudah ada internet, otomatis sholatnya mulai tidak khusyuk lagi. Kenapa sholat nggak khusyuk? Sholatnya dekat TV, ada sinetron, ada telenovela, ada drakor, makin nggak khusyuk kan?
Ternyata waktu kita miskin dulu, kenapa saya bisa khusyuk? Ternyata miskinnya kita membawa hikmah. Itu salah satu contoh, Bapak Ibu. Kenapa saya HP-nya HP jadul aja? Ini yang sanggup saya beli. Saya bisa nelpon, bisa SMS cuma. Saya nggak punya Android. Syukuri Bapak Ibu dengan kesabaran, karena itulah hikmahnya. Ternyata setelah beli smartphone, Bapak Ibu dapat rezeki, lalu beli smartphone. Ada kuota di dalamnya. Sering nonton film porno malahan. Sering nonton gosip. Sering membuat status WA yang kemudian menghujat, yang kemudian menghina. Jauh kita ternyata dari kesabaran. Akhirnya membawa kekayaan kita justru akan membawa kita kepada kefasikan. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga yang jadi prinsip akhlak mahmudah adalah rendah hati. Rendah hati adalah citranya seorang muslim. Sifat yang mencerminkan akan kesadaran diri Bapak Ibu. Tentang kelemahan dan keterbatasan. Tentang kualitas ibadah kita. Tentang intensitas ibadah kita. Kita tahu persis bahwa diri kita adalah diri yang penuh dosa, penuh kesalahan, ibadah kita belum maksimal. Ada rendah hatinya Bapak Ibu. Bukan lawannya tentu adalah menyombongkan diri. Bukan menyombongkan diri. Menyombongkan diri dengan harta, menyombongkan diri dengan kelebihan, menyombongkan diri dengan kemampuan, menyombongkan diri dengan jabatan, bahkan menyombongkan diri dengan harta kekayaan. Untuk apa? Untuk apa semuanya? Toh ketika kita mati, kita tetap berkafan kain dengan jumlah yang sama, dengan jenis yang sama. Nggak boleh juga orang banyak duit lalu kain kafannya sutra, berlapis emas, ya nggak boleh. Lalu harta yang ada siapa yang punya? Mobil yang banyak siapa yang punya? Jabatan yang tinggi siapa yang punya? Bapak Ibu, jabatan yang tinggi itu sebentar aja sudah digantikan sama orang lain, Pak. Jangankan sudah mati, sakit aja Bapak Ibu, orang lain sudah memikirkan, nih Bapak ini, Pak Kasih kita ini, Pak Kadis kita ini kayaknya nggak lama lagi ini. Kita pikirkanlah penggantinya nanti nih. Minimal PAW, pengganti antar waktu menjelang beliau sehat. Dia digantikan, Pak. Buat apa bangga-bangga betul dengan jabatan tinggi? Harta kekayaan yang banyak. Belum mati kita udah diperebutkan oleh anak, Pak. Justru akan menjadi pengganggu kita untuk mulus ke jalan Allah. Mengganggu kita untuk mendapatkan nikmat kubur. Oke, Bapak Ibu. Prinsip berikutnya adalah kedermawanan. Seorang muslim itu memang betul, Pak. Sehingga di dalam Islam itu dikatakan bahwa tangan yang di atas itu lebih mulia dari tangan di bawah. Ini maknanya dalam loh Bapak Ibu. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa tangan yang di atas itu lebih mulia dari tangan yang di bawah itu filosofinya luar biasa. Menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama sosial. Agama yang kemudian menjadikan kedermawanan menjadi tren dalam kehidupan seorang muslim. Membantu, menafkahkan sebagian dari rezekinya. Kata sebagian itu membuktikan bahwa bukan sedikit, Pak. Sebagian loh, Pak. Sebagian itu separuh. Separuh itu 50, Pak. Jadi kita menafkahkan sebagian hartanya untuk kebaikan-kebaikan. Ini membuktikan bahwa sikap kedermawanan dalam Islam itu. Kapan lagi kita jadi dermawan, Pak? Kalau tidak sedang hidup ini. Kalau sedang sakit, nanti siapa yang akan mengeluarkan harta kita? Istri kita yang sehat, anak kita yang sehat. Boro-boro, Pak. Mereka udah memikirkan nanti, kalau terlalu banyak kita sedekahkan nanti mana untuk kita, katanya. Apalagi saat kita udah mati. Aduh, kalau kita udah mati, harta yang banyak itu bukan untuk sedekah lagi, Pak. Itu akhirnya untuk jadi warisan yang akan mereka bagi-bagi. Syukur-syukur keturunan kita penuh keimanan, Pak. Dibaginya dengan baik,
dibaginya sesuai aturan syariah, ya udah, kita bahagia juga sih. Tapi kalau generasi yang kita tinggalkan itu adalah generasi yang amburadul, mereka berbunuh-bunuh, mereka berkesumat di balik harta yang kita kumpulkan jauh-jauh hari. Harta yang kita kumpulkan dengan susah payah, bahkan harta yang kita kumpulkan dengan perjuangan lagi. Perjuangan hidup dan mati pula lagi, Pak. Tapi sementara hari ini keturunan kita yang memperebutkan. Memperebutkan bahkan dengan tidak hak lagi. Membuat mayat menangis, Pak. Membuat kita ketika jadi mayat justru menangis. Ya Allah, begitu betul keturunan saya memperebutkan harta saya. Saya sudah begitu susah, tapi ternyata nggak ada gunanya. Justru akan membuat dendam kesumat, membuat perpecahan, membuat saling bunuh keturunan saya. Sementara untuk saya sendiri nggak ada. Karena selama hidupnya dia tidak dermawan, tidak memanfaatkan hartanya untuk bekal dia di akhirat, Pak. Itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ketika si mayat itu penuh penyesalan dan dia ingin kembali hidup sesaat ke atas dunia lagi, dia akan kembali, ingin kembali ke atas dunia, dia akan kembali. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencari istri mudanya? Enggak, Pak. Apakah dia mencari istri cantiknya? Enggak, Pak. Tapi dia akan berbuat baik, katanya. Berbuat baik itu kedermawanan, Pak. Ternyata seorang akan lupa selama hidupnya untuk berbuat baik, tapi akan menjadi penyesalan nanti ketika sudah menjadi mayat, sudah meninggal. Dan dia ingin kembali ke atas dunia untuk berbuat baik itu. Ayo, siapa yang masih ingat ayatnya, bacakan, tolong bantu, Pak. Prinsip akhlak mahmudah yang berikutnya adalah pemaaf. Pemaaf ini akan menjadi obat. Kenapa saya katakan pemaaf itu menjadi obat? Orang yang lapang hatinya, orang yang suka memaafkan, nanti penyakitnya kurang, Pak. Bapak Ibu, penyakit orang yang pemaaf itu sedikit penyakitnya. Kenapa? Karena dia nggak terlalu memikirkan, Pak. Seakan-akan pakai prinsip gini, kalau orang yang salah pada dia, dia sering jadi pelupa. Tapi kalau dia yang salah pada orang lain, dia justru jadi orang yang sering ingat. Artinya adalah bahwa setiap kesalahan orang lain dengan mudah dia bisa memaafkan. Tapi saat dia punya kesalahan terhadap orang lain, dia akan selalu ingin untuk meminta maaf dan dia tidak mudah lupa. Dia khusyuk memohon ampun kepada Allah dan tidak mudah lupanya dia mengakibatkan dia selalu ingat ketika melakukan hal serupa pada kesempatan yang berbeda. Satu saat dia melakukan lagi, dia pasti ingat. Saya pernah melakukan ini dulu pada si A. Betapa sakit hati si A. Aduh, saya nggak mau melakukan lagi. Jadi ingat ya, Pak. Jadi orang pemaaf itu sedikit sekali penyakitnya, Pak. Kemudian yang keenam, prinsip akhlak mahmudah itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah prinsip yang mengajarkan agar setiap muslim menunaikan kewajibannya dengan penuh amanah. Salah satu ciri orang Islam itu adalah bahwa ketika diberi amanah, dia dipercaya, Pak. Bukan sebaliknya. Kalau diberi amanah, dia khianat, itu tanda-tandanya orang fasik. Tapi kalau orang muslim, ketika diberi amanah, dia dipercaya. Dia melakukan dengan penuh tanggung jawab. Termasuk kita, Pak. Kita ada tanggung jawab besar ini, Pak. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tanggung jawab kita, Pak. Sebagai seorang guru, pahlawan tanpa tanda jasa, memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya adalah, seberapa tanggung jawab itu, amanah itu sudah kita tunaikan? Apakah kita terus dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa? Tambah lagi, Pak. Tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendapatkan keridaan Allah. Itu harus kita tanamkan. Apakah kita sudah mencerdaskan kehidupan bangsa? Atau kita sebaliknya, Pak? Mengajar, meletakkan kopiah di atas meja mengajar, lalu
bapaknya pergi ke warung ngopi dan merokok. Itu tidak tanggung jawab, itu tidak amanah lah. Banyak yang melakukan seperti itu. Ngajar ala kadarnya, jauh dari konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, jauh dari mengharap rahmat Allah, jauh dari tuntunan Islam. Guru akidah akhlak nggak sholat, guru PAI nggak sholat, puasa juga enggak. Bahkan yang lebih gawatnya guru PAI selingkuh. Aduh ya Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita justru kontraproduktif dengan nilai-nilai yang kita ajarkan. Prinsip akhlak mahmudah itu justru jauh dari kita, Pak. Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Ada lagi yang ketujuh, empati dan kasih sayang. Jadi manusia itu harus empati dan kasih sayang, Pak. Jadi muslim itulah, secara umum muslim harus empati dan kasih sayang. Ada satu kejadian, ada empati kita, Pak. Tetangga ditimpa musibah, ada empati kita. Pak, orang akan rame membesuk kita ketika kita menanamkan biji kebaikan itu, bibit kebaikan itu kepada orang lain. Lihatlah, Pak. Dalam tatanan sosial, orang selalu seperti arisan, Pak. Kalau Bapak nggak mau nyumbang, Bapak nggak akan nerima. Sama seperti arisan kan, Pak? Kebaikan juga begitu. Bapak nggak pernah kondangan. Di mana-mana kondangan Bapak nggak pernah hadir. Padahal Bapak punya banyak anak. Ada kematian, Bapak nggak pernah hadir. Bapak Ibu nggak pernah terlihat di situ. Lalu Bapak Ibu akan ngadain kondangan. Boro-boro orang pada datang, Bapak Ibu. Orang bakal berpikir, nyetor aja nggak pernah, kenapa nagih sekarang katanya. Ini kan arisan katanya. Bapak nggak pernah datang, ada kematian nggak pernah datang, ada ronda nggak pernah ikut, ada rapat warga nggak pernah datang, nggak pernah muncul di permukaan. Ketika Bapak Ibu ditimpa musibah ya urus sendiri, karena empati dan kasih sayangnya nggak terlihat, Pak. Hukum manusia itu ya seperti itu. Nah, kita diliputi dengan prinsip akhlak mahmudah sampai ke situ, Pak. Lihatlah, tanda-tanda orang dihargai dalam masyarakat itu akan terlihat dari kesinambungan empati dan kasih sayang orang lain, Pak, di lingkungan. Nah, inilah yang membuat post power syndrome-nya pejabat itu di sini, Pak. Ketika dia menjabat, ya banyak semua datang. Kalau ada acara nikahan, ada pesta nikahan, banyak yang datang, Pak. Selagi dia jadi kepala dinas, Pak. Jadi pejabat di daerah itu ya ramai orang datang. Karena bawahannya merasa segan untuk tidak datang. Segan dan hormat itu beda, Pak. Tapi ketika dia tidak memegang jabatan lagi, dia sakit di rumah sakit, hanya istri dan anaknya aja. Orang lain nggak pernah akan datang. Kenapa? Karena dia tidak punya empati dan kasih sayang pula sebelum itu. Lanjut, poin berikutnya adalah prinsip akhlak mahmudah yang berikutnya adalah keadilan. Seorang muslim itu harus adil. Adil itu bukan berarti menimbang sama berat, mengukur sama panjang, bukan hanya sekedar itu. Tapi adalah menempatkan sesuatu pada porsinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. The right man on the right place. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Ada orang yang kemudian hanya bisa mendapat nasihat dari kita. Ada orang yang kemudian di samping nasihat juga ada bantuan yang kita berikan. Bantuan finansial mungkin yang kita berikan. Ada prinsip keadilan yang kita jalankan, Bapak Ibu. Lanjut, prinsip berikutnya adalah sikap syukur. Syukur itu menjadi tameng dari seorang yang punya akhlak mahmudah. Karena dengan syukur itu dia justru akan merasa dirinya tidak arogan, tidak sombong. Karena rasa syukur itu menundukkan hati. Ketika dapat rezeki sedikit, kita syukur. Ketika dapat rezeki banyak, kita syukur. Ketika tidak dapat, kita juga bersyukur. Minimal kita tetap dapat rahmat dan nikmat Allah. Minimal nikmat Islam, nikmat waktu, nikmat kesehatan. Lanjut, prinsip akhlak mahmudah yang berikutnya adalah kebahagiaan.
Bahagia ini terakhir kita letakkan, Pak. Kenapa? Karena bahagia ini adalah kausalitas dari semuanya yang kita bicarakan tadi. Mulai dari kejujuran tadi sampai rasa syukur ini. Kejujuran, sabar, dan seterusnya tadi, tanggung jawab dan seterusnya. Kemudian akhirnya akan membentuk kebahagiaan. Bahagia yang kita maksud di sini bukan bahagia yang pesta pora, bukan selebrasi yang terjadi di lapangan bola, bukan. Karena selebrasi yang ada di lapangan bola itu adalah kebahagiaan di satu sisi, penghinaan terhadap sisi yang berbeda. Coba Bapak di pihak yang kalah, lalu orang ada selebrasi berlebihan, sakit hati kita kan? Sakit. Minimal kita kecewa, minimal kita minder. Tapi kebahagiaan yang kita maksud di sini adalah kebahagiaan yang kita rasakan dan juga dirasakan oleh orang lain. Bahagia yang kita rasakan dirasakan pula oleh tetangga kita. Bahagia yang kita rasakan dirasakan pula bahagia oleh keluarga kita. Itulah kebahagiaan sejati. Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang harus dicapai oleh seorang muslim. Bapak Ibu mahasiswa PPG yang berbahagia, kita lanjutkan ya. Nah, berkenaan dengan akhlak mazmumah. Seperti yang sudah kita katakan, akhlak mazmumah itu adalah tingkah laku yang tercela atau perbuatan jahat yang merusak iman seseorang dan menjatuhkan martabat seseorang. Tadi sudah juga kita kaji bahwa akhlak mazmumah itu seluruh perbuatan yang tercela yang jauh dari tuntunan syariat Islam. Dalilnya adalah janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dalam keadaan sombong dan angkuh. Kemudian, kalau kita bicara tentang prinsip yang terkait dengan akhlak mazmumah, yaitu sikap atau sifat tercela yang sebaiknya dihindari oleh seorang muslim. Prinsip ini mencakup berbagai aspek moral yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan dapat merusak hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Selanjutnya, kita lihat lagi, kalau tadi prinsip akhlak mahmudah, sekarang prinsip akhlak mazmumah. Prinsip akhlak mazmumah itu dimulai dulu dari kesombongan, maraha itu, kesombongan kita. Kenapa ini mulai dari awal sekali? Karena kesombongan itu hanyalah milik Allah. Salah satu Asmaul Husna yang konotasinya negatif, bukan negatif ya, konotasinya negatif adalah kesombongan. Karena Allah saja yang berhak untuk sombong, Bapak Ibu. Yang lain enggak. Untuk apa? Apa yang kita sombongkan? Toh mati kita justru menjadi bau kok, Pak. Bahkan ada orang mengatakan bau bangkai manusia itu busuknya lebih busuk dari bangkai anjing sekalipun. Mati anjing, mati manusia, maka yang tercium adalah bau bangkainya manusia. Itu apa kita sombongkan? Sebagian dari tubuh kita adalah kotoran kok. Sebagian dari tubuh kita najis kok. Najis, Pak. Darah najis, Pak. Coba Bapak luka, Bapak Ibu luka. Lalu keluar darahnya. Najis, nggak boleh dibawa sholat, Pak. Harus dibersihkan dulu. Dia syaratnya tidak keluar dari tubuh, baru tidak najis. BAB, BAK kita, semuanya najis Bapak Ibu. Air liur kita aja najis ini. Iler Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tertidur lalu ilernya keluar, najis. Apa yang kita sombongkan? Maka kesombongan justru menjadi prinsip awal dari akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu adalah sombong. Karena dari sombong merusak segala sendi kehidupan, sendi kemanusiaan, sendi kemusliman kita, Pak. Yang kedua, dengki. Dengki dapat merusak dan daya rusaknya luar biasa, Pak. Dengki akan mengakibatkan perpecahan, saudara berpisah, pertemanan bubar. Bahkan dengki akan mengakibatkan pembunuhan. Bisa mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari itu. Itulah dengki, Pak. Karena efek dari dengki itu akan mengakibatkan ketidakpercayaan seseorang
ketidakpercayaan kelompok kepada orang yang dengki. Kebohongan juga. Kebohongan ini justru akan memunculkan banyak persoalan nanti. Rugi secara finansial, rugi secara pergaulan, semuanya bisa rugi nanti dengan kebohongan. Karena apa yang kita ciptakan itu bisa jadi kemudian orang tidak akan percaya lagi. Makanya perawi hadis itu ada hadis yang doif, ada hadis hasan, itu diakibatkan karena persoalan kualitas kejujuran perawi itu diragukan. Ketika di satu sisi ada hadis yang dia kemukakan dan kebenaran hadisnya tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, maka seluruh hadis yang dia riwayatkan diragukan, Pak. Akibat dari satu hadis saja. Padahal dia tidak menyatakan sesuatu yang bohong, tapi dia hanya tidak mampu mengaitkan sanadnya sampai ke Nabi. Sehingga dia terkategori pada hadis yang do'if. Gibah. Gibah juga begitu, Pak. Gibah itu bahkan Nabi sendiri mengatakan orang yang gibah itu sama dengan memakan daging saudaranya, memakan bangkai saudaranya. Begitu efeknya gibah itu. Dan bahkan gibah itu justru akan memunculkan pertikaian-pertikaian, memunculkan persoalan-persoalan pergaulan di masyarakat. Sebuah perbuatan yang dikategorikan merusak tatanan sosial kehidupan Muslim. Lanjut, Pak. Marah juga begitu. Apalagi marahnya tak terkendali ya. Tapi kalau marahnya masih terkendali, marahnya diciptakan untuk membuat sebuah perubahan, itu strategi namanya. Ada nggak marah yang tidak emosi? Ya ada marah yang memang disengaja membuatnya di sebuah kantor, di sebuah organisasi, pemimpinnya membuat marah buatan yang dia kendalikan agar tercipta apa? Tercipta satu kinerja baru misalnya. Boleh, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah pada pembahasan kita adalah marah yang tak terkendali. Emosional yang luar biasa. Ini kalau lost control nanti Pak bisa ujung-ujungnya pembunuhan nanti. Kalau marahnya tak terkendali. Kikir juga begitu. Pelit. Tamak juga begitu. Tamak inilah yang kemudian menghalalkan segala cara, Pak, untuk mendapatkan sesuatu yang dia ingin. Dia tidak merasa puas dengan segala sesuatu yang sudah dia dapatkan. Pengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Itu yang tamak, Bapak Ibu. Sudah dapat lahan HGU, hak guna usaha itu, sudah berhektar-hektar, terus nambah lagi, terus nambah lagi. Seakan-akan dia nggak pernah terpuaskan. Nah, maka itu disebut tamak. Dan bahkan dengan cara yang tidak sah lagi dia mendapatkan bisa jadi. Karena orang tamak itu nggak pernah akan terpuaskan. Penipuan juga begitu. Hari ini luar biasa Bapak Ibu penipuannya macam-macam ini. Berbagai cara menggunakan kepintarannya untuk menipu. Sebentar aja terkuras rekening kita. Handphone kita disadap. Dan sebagainya dan sebagainya. Semua mengarah pada penipuan dengan mengharapkan mendapatkan harta, mendapatkan kekayaan dengan cara instan. Tapi caranya tidak benar. Menipu orang lain, penipuan perdagangan, penipuan online yang hari ini luar biasa. Berkedok hadiah, berkedok donasi, berkedok investasi, berkedok pinjaman. Aduh, luar biasa hari ini Bapak Ibu. Ditawari pinjaman dengan tanpa agunan, angsuran mudah katanya. Awal-awal ya manis. Tapi ketika kita sudah minjam, kita setahap demi setahap mulai tidak tenang. Kenapa? Jatuh temponya tanggal 30 itu. Tapi tanggal 25 udah ditelepon, 26 udah ditelepon. Sumpek kita mendengarnya. Tiap sebentar. Bapak Ibu yang terlibat di pinjol, hati-hati Bapak Ibu. Pinjol itu lintah darat yang baru itu. Kalau dulu juragan, kalau dulu rentenir ya, dan sebagainya. Tapi sekarang luar biasa Bapak Ibu. Ditawar-tawari dulu.
ditawar-tawari. Awalnya indah, akhir-akhirnya kemudian bikin stres. Hidup tidak tenang, Bapak Ibu. Kemudian, kalau kita lihat penelitian yang relevan, ada beberapa penelitian relevan kita kutip tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Silakan dilihat, dibaca saja ini. Di modul juga ada ini Bapak Ibu. Ini yang kedua, penelitian yang dilakukan Zubandri tahun 2020. Penelitiannya tentang analisa akhlak mazmumah dalam Al-Quran. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi 2022, implementasi akhlak mahmudah dan mazmumah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah tahun 2023, pengaruh akhlak mahmudah terhadap prestasi belajar siswa. Kemudian ada penelitian Muhammad Iqbal tahun 2021 tentang studi komparatif antara akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah dalam perspektif pendidikan Islam. Ini adalah penelitian-penelitian yang berkenaan dengan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Kita coba lihat praktek baik akhlak mahmudah. Praktek baik akhlak mahmudah yang pertama itu seperti kejujuran. Pada kejujuran, kita bisa melihat bahwa praktek baiknya menjaga amanah dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Atau tidak berbohong saat memberikan informasi, baik dalam konteks pendidikan, pekerjaan, maupun keluarga. Itu praktek baik dari akhlak mahmudah bidang kejujuran. Nah, yang kedua, praktek baik dalam kesabaran. Menerima dan menghadapi ujian hidup dengan tenang, tidak mudah marah atau bahkan frustasi. Atau sabar dalam mendidik anak-anak atau siswa, memberikan penjelasan dengan cara yang lembut. Itu untuk kesabaran. Praktek baik yang ketiga untuk kedermawanan, membantu fakir miskin atau mereka yang membutuhkan melalui sedekah atau infak. Kemudian juga bisa nanti praktek baiknya adalah aktif dalam kegiatan sosial, seperti adanya donasi, kerja bakti, ronda malam, seperti yang kita bicarakan tadi, atau membantu keluarga, membesuk ketika ada yang sakit, takziah ketika ada yang meninggal, itu bagian dari kedermawanan. Jadi tidak hanya saja dalam bentuk harta, tapi juga dalam bentuk perbuatan kita. Lalu praktek baik yang keempat, tawadu. Dalam hal tawadu atau rendah hati tadi, ya tidak sombong, saling sapa. Nah, meskipun sama orang yang tidak kenal sekalipun, kita minimal ada mengangguk, memberikan senyum. Karena sedekah paling mudah itu adalah senyum. Ketika kita senyum, kita mendapatkan pahala sebenarnya Bapak Ibu tentang rendah hati. Meskipun memiliki kelebihan baik dalam ilmu maupun harta, kekayaan, meskipun kita kaya, meskipun kita punya jabatan tinggi, ilmu banyak misalnya, tapi tetap saja kita rendah hati. Kita pakai aja ilmu padi Bapak Ibu, semakin berisi, semakin menunduk. Kemudian menghormati orang lain, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Kemudian praktek baik yang kelima dalam bentuk husnuzon atau berbaik sangka, itu bisa kita lakukan tidak cepat menuduh orang lain tanpa bukti atau berusaha memahami niat baik seorang meskipun dalam situasi yang tidak jelas. Akhlak mazmumah bagaimana? Apa prakteknya? Nah, kita bisa lihat seperti ini. Pertama, hasad atau iri hati. Nah, nanti praktek baiknya adalah kita balikkan ya. Hasad atau iri hati itu kita balikkan. Membiasakan bersyukur atas nikmat yang dimiliki. Apa saja? Minimal kita sudah punya nikmat hidup, nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar sebenarnya Bapak Ibu. Nikmat yang kalau harta itu tidak nikmat sebenarnya. Harta itu bisa dipandang sebagai nikmat, atau di sisi lain dia juga bisa dipandang sebagai cobaan hidup kita.
Karena kan Allah itu menguji kita dengan kemiskinan dan kekayaan. Jadi tidak kita katakan mapan ekonomi itu, banyak duit itu sebagai nikmat. Tidak mesti seperti itu. Kenapa? Karena orang kaya, orang banyak duit itu justru banyak cobaannya, Bapak Ibu. Maka nikmat iman, nikmat kesehatan itu adalah modal yang paling utama. Dan itu adalah nikmat paling besar dalam kehidupan seorang muslim. Itu harus kita syukuri, Bapak Ibu. Yang kedua, mengingat diri bahwa rezeki setiap orang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menentukan rezeki kita masing-masing. Allah sudah menakar, sudah ada perjanjian kita di alam rahim dulu bahwa kita akan jadi orang kaya, akan jadi dapat peruntungan baik atau sebagainya. Kita sebenarnya sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan aja hari ini dan mensyukurinya. Itu yang paling penting. Ria atau pamer, meluruskan niat dalam beribadah hanya untuk Allah. Jadi kalau seandainya ada melintas dalam diri kita ketika kita beribadah, apalagi hari ini Bapak Ibu, zamannya selfie, zamannya upload, zamannya status, sedikit-sedikit status, ngasih bantuan status, sholat status, puasa status, berbuka puasa status. Apa lagi? Umrah status, foto selfie di Ka'bah, foto selfie di Masjidil Haram. Aduh, luar biasa. Luruskan niatnya Bapak Ibu, luruskan niatnya. Jangan sampai kita jadi pamer, jangan sampai kita jadi ria, sehingga niat kita jadi berubah. Dari niat lillahi ta'ala berubah, akhirnya kemudian kepada yang lain. Ingin dipandang oleh manusia lain, ingin dianggap sukses oleh manusia lain, ingin dilihatkan makanan perbukaan kita waktu puasa oleh orang lain, dan sebagainya. Berubah niat kita justru akan menghancurkan pahala-pahala yang sebenarnya harus kita dapatkan, tapi akhirnya buyar, hilang pahalanya. Kemudian menjaga amal kebaikan agar tetap ikhlas dan tidak diumbar ke publik. Ya, jadi orang tawadhu itu ya salah satunya itu Bapak Ibu. Manusia modern itu cobaannya makin berat, makin hari makin berat. Orang zamannya upload, orang zamannya status, orang zamannya viral hari ini. Makin susah kita menahan diri untuk tidak ikut-ikutan viral, untuk tidak ikut-ikutan membuat status yang kesannya nanti membuat ria. Tapi kalau bisa kita menjamin untuk tidak ria di hati, karena ria itu kan di hati kita, bukan di hati orang lain. Ria itu di hati kita. Kalau justru kita tidak salah niat, mudah-mudahan nggak jadi masalah. Oke, Bapak Ibu. Gibah juga gitu. Gibah menghindari pembicaraan yang menjatuhkan nama orang lain. Tahan-tahan diri ketika berkumpul sama orang lain, sama orang banyak. Pandai-pandai nahan diri, nanti pintar-pintar ngerem lah. Ketika forum itu, perkumpulan itu sudah mulai mengarah pada gibah, Bapak Ibu silakan tarik diri aja. Buat alasan lain yang bisa, yang tidak menyinggung mereka untuk pergi dari forum itu. Kenapa? Nanti terpancing Bapak Ibu. Terpancing, ikut gibah, ikut menggunjing. Bahkan sambil bercerita, bibirnya komat kamit. Ikut pula semangat, wajahnya antusias. Ikut pula, terbawa arus namanya. Ikut pula gibah. Dosa Bapak Ibu, itu yang harus diingat ya. Oke Bapak Ibu, kemudian takabur, sombong. Tanamkan kesadaran bahwa segala kelebihan yang dimiliki berasal dari Allah. Saya dapat harta ini karena Allah. Saya dapat kepintaran ini dari Allah. Udah, kita serahkan diri pada Allah sehingga kita tidak takabur, tidak sombong ya. Belajar menghargai kelebihan orang lain tanpa harus merasa lebih unggul. Yang paling penting kita lakukan. Malas. Biasakan hidup disiplin dengan membuat jadwal harian. Karena malas itu bagian dari akhlak mazmumah. Malas, kita melakukan sesuatu malas. Kita buat jadwalnya, kita buat target-targetnya. Target jangka pendeknya, hari ini apain ya? Hari ini ngapain ya? Kemudian memotivasi diri untuk lebih produktif dengan mengingat tujuan akhirat dan manfaat dunia.
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu sebagai satu motivasi yang terus kita jadikan sebagai moto hidup. Sehingga kita terus termotivasi jauh dari rasa malas untuk pengembangan diri. Oke Bapak Ibu. Saya pikir itu, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Untuk hari ini kita cukupkan. Perbanyak maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam Andragogi. Ada banyak tutorial tersedia, ada bahan perkuliahan, ada juga bahan pelatihan. Di Andragogi Channel semua jadi andal. Ini channel gerbang ilmu pengetahuan, tempat belajar tanpa keraguan. Tekan like, beri komentarmu, subscribe sekarang jangan ragu. Bunyikan loncengnya, ayo jangan lupa. Agak pantun baru langsung tiba.